Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih seorang penulis itu dalam menggambarkan tokoh, latar, alur, serta amanat dalam sebuah karya sastra. Nah, di sini saya akan membahas itu dalam cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Anak Kebanggaan. Nah, dalam karyanya yang berjudul Anak Kebanggaan ini, A.A. Nafis menggambarkan sebuah sudut pandang itu melalui orang pertama pelaku sampingan, yaitu dapat kita lihat dalam kutipan, Ompi terduduk di kursi, matanya cemerlang memandang, tangannya diulurkannya kepada meminta telegram itu. Nah, dalam kutipan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam cerpen yang berjudul Anak Kebanggaan ini ada seorang tokoh yang menyebut dirinya dengan sebutan aku. Dan aku ini dialah orang yang menceritakan semua kisah mengenai anak kebanggaan ini. Tokoh aku di sini tidak diketahui namanya, tetapi dalam cerita ini ia dikisahkan sebagai orang yang dekat dengan Ompi. Selain tokoh aku, ada tokoh yang bernama Ompi. Nah, Ompi inilah yang menjadi pemeran utama dalam cerita ini. Ompi di sini digambarkan sebagai orang yang penyayang, sombong, suka berbohong, dan suka bermimpi. Nah, wataknya sebagai orang penyayang ini dapat kita lihat dalam kutipan, "Aku bangga anakku, baik engkau jadi dokter, karena orang lebih banyak memerlukanmu. Dengan begitu, kau disegani orang. Oh, perkara uang. Mengapa 3.000, 5.000 akan kukirim anakku? Mengapa tidak?" Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa si Ompi ini dia memiliki sifat atau watak yang penyayang. Kemudian wataknya yang sombong dapat kita lihat dalam kutipan, "Ah, aku merasa lebih berduka cita lagi, karena belum sanggup menghindarkan kemalangan ini. Coba kalau anakku, Indra Budiman, sudah jadi dokter. Si mati ini akan pasti dapat tertolong. Katanya, bila ada orang yang meninggal setelah lama menderita sakit." Nah, dari kutipan ini kita bisa tahu bahwa si Ompi ini selain penyayang, dia juga memiliki sifat yang sombong. Kemudian, sifat yang suka berbohong dapat kita lihat dalam kutipan, "Kepada Indra Budiman tak dikatakannya kemarahannya itu, malah sebaliknya dikatakannya banyak sudah orang yang punya gadis cantik datang meminang, tetapi semua telah ditolak." Nah, dalam kutipan ini kita tahu bahwa si Ompi ini dia suka berbohong karena dia memberitahu kepada anaknya yang bernama Indra Budiman bahwa Indra Budiman ini sudah banyak dipinang oleh orang yang punya anak gadis. Padahal dalam dunia nyatanya tidak ada satu gadis pun yang mencoba untuk meminang si Indra kepada ayahnya yang bernama Ompi ini. Kemudian watak yang selanjutnya itu suka bermimpi. Suka bermimpi dapat kita lihat dalam kutipan, "Pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angannya pasti menjadi kenyataan. Dia yakin itu, bahwa Indra Budimannya akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya sekarang." Nah, di sini digambarkan bahwa Ompi ini dia tuh suka berangan-angan gitu, dia suka bermimpi, suka berhalusinasi bahwa suatu saat anaknya yang bernama Indra Budiman ini akan menjadi seorang dokter. Padahal kenyataannya berbanding terbalik dengan yang diharapkannya itu. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Indra Budiman. Indra Budiman ini digambarkan sebagai anak dari Ompi. Nah, di sini Indra Budiman memiliki sifat atau watak yang suka berbohong. Dapat kita lihat dalam kutipan, "Tak teringat olehnya bahwa bohongnya kepada ayahnya selama ini sudah diketahui oleh orang kampungnya." Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai latar. Yang pertama yaitu latar waktu. Dalam cerpen ini, latar waktunya itu dikisahkan di siang hari. Dapat kita lihat dalam kutipan, "Kulihat Pak Pos memasuki halaman rumah Ompi. Hari waktu itu jam 11 siang." Nah, dapat kita ketahui bahwa pada saat peristiwa kejadian Pak Pos memasuki halaman rumah Ompi itu terjadi di siang hari, tepatnya pada pukul 11 siang.
Dan latar tempatnya itu terjadi di halaman rumah Ompi. Kemudian latar suasana. Yang pertama digambarkan latar suasana menyenangkan. Dapat kita lihat dalam kutipan, ketika Ompi membaca surat anaknya yang memberitakan kemajuannya itu, air mata Ompi berlinang kegembiraan. Tak usah dibacakan, takkan sanggup aku mendengarnya. Aku akan mati lemas oleh kebahagiaan yang datang bergulung. Dan telegram itu dibawa ke bibirnya, diciumnya dengan mesra, lama diciumnya, seraya matanya memicing. Nah, di sini seorang penulis ingin menggambarkan latar suasana dari kisah seorang anak yang pergi ke kota orang untuk mengejar pendidikannya. Yaitu kemudian ia memberi kabar menggunakan surat untuk memberitahu kepada ayahnya tentang kemajuannya selama di Jakarta. Kemudian sang ayah ini memberi respon yang sangat-sangat bahagia karena mendengar kabar gembira dari sang anak. Sampai-sampai sang ayah ini tadi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saking senangnya dia mendengar kabar itu. Kemudian surat yang dikasih oleh orang pos tadi diciumnya saking senangnya dia. Dan lama diciumnya seraya matanya memicing sambil membayangkan sang anak yang bernama Indra tersebut. Yang selanjutnya yaitu latar suasana menyedihkan. Dapat kita lihat dalam kutipan, aku sobek sampul yang kuning muda itu dengan tangan yang menggigil. Sekilas saja tahulah aku bahwa saat yang paling kritis sudah sampai di puncaknya. Indra Budiman dikabarkan sudah meninggal. Kehadiran dokter itu menimbulkan risau hatinya karena ingat pada Indra Budiman yang bakal jadi dokter, tapi tak pernah lagi mengirimnya surat. Nah, pada kutipan tersebut, sang penulis ingin menggambarkan latar suasana yang mengharukan atau mengenaskan, yaitu pada peristiwa saat seorang ayah mendengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Kemudian sang ayah tersebut jatuh sakit dan sering mengigau sampai pada akhirnya di rumahnya sang ayah tadi jatuh, tetapi orang-orang di sekitarnya lama mengetahuinya. Sampai beberapa waktu barulah orang datang untuk memapahnya atau menolongnya untuk naik ke atas ranjang. Yang selanjutnya yaitu latar suasana yang mengesankan atau menakjubkan. Ini dapat kita lihat dalam kutipan, gemetar kaki Ompi mendukung tubuhnya yang kisut, tangannya berpegang pada sandaran kursi. Dan aku kehilangan kepercayaan pada pandangan mataku sendiri. Kekuatan apakah yang menyebabkan Ompi bisa berdiri dan bahkan berjalan itu? Aku tak tahu. Nah, di sini seorang penulis ia menggambarkan latar suasana yang mengesankan atau menakjubkan dari peristiwa seorang tokoh aku yang menceritakan bahwa Ompi yang tadinya dia lumpuh, kemudian tiba-tiba ia bisa berdiri bahkan berjalan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai gaya bahasa. Tapi sebelum kita mengetahui apa-apa saja sih gaya bahasa dalam cerpen Anak Kebanggaan ini, gaya bahasa pada cerpen Anak Kebanggaan karya A.A. Nafis ini menggunakan 6 jenis gaya bahasa, yaitu yang pertama metafora, simile, pleonasme atau tautologi, hiperbola, paradoks, dan personifikasi. Yang pertama yaitu gaya bahasa metafora. Nah, pada cerpen yang berjudul Anak Kebanggaan karya A.A. Nafis ini, metafora digunakan sebanyak 5 kali. Nah, penggunaan gaya bahasa metafora pada cerpen Anak Kebanggaan dalam kumpulan cerpen dapat kita lihat sebagai kutipan. Yang pertama, yaitu hatinya akan kecil bila dipanggil lain. Kemudian kutipan yang kedua, ketika tersiar pula kabar bahwa ada seorang Ismail terhukum karena maling dan membunuh. Ompi naik pitam. Kemudian kutipan yang ketiga, sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk mulut anakku. Dan kutipan selanjutnya yaitu, dan oleh selaranya yang patah, Ompi bertambah menderita jua. Kemudian kutipan yang terakhir, kuceritakan dengan hati yang kecut. Yang kedua yaitu gaya bahasa simile. Pada cerpen Anak Kebanggaan karya A.A. Nafis ini, gaya bahasa simile digunakan sebanyak 6 kali. Nah, penggunaan gaya bahasa simile ini dapat kita lihat dalam kutipan yang pertama, nama anaknya seolah ikut tercemar.
Kutipan yang kedua, dan semenjak itu Ompi kurang punya kesabaran oleh kelambatan jalan hari, seperti calon pengantin yang sedang menunggu hari perkawinan. Kutipan yang tiga, antara rusuh dan lega, Ompi gelisah juga menanti surat dari anaknya, layaknya macan lapar yang terkurung menunggu orang memberikan daging. Kutipan yang keempat, ia merasa seperti bermimpi dan tubuhnya serasa seringan kapas yang melayang di tiup angin. Kutipan yang kelima, seluruh hidupnya bagai jadi meredup seperti lampu kemersikan sumbu. Dan kutipan yang terakhir yaitu, sedangkan di waktu lain, Ompi seolah tidak peduli pada segalanya. Yang ketiga yaitu gaya bahasa pleonasme atau tautologi. Nah, dalam cerpen ini dapat kita lihat dalam kutipan yang pertama, dan pada suatu hari yang sudah terpilih menurut kepercayaan orang tua-tua, yakni ketika bulan sedang mengembang naik, Ompi mengadakan kenduri. Kemudian kutipan yang kedua, tapi semua orang tahu, bahkan tidak menjadi rahasia lagi bahwa cita-cita Ompi hanyalah akan menjadi mimpi semata. Yang keempat yaitu gaya bahasa hiperbola. Nah, dalam cerpen ini dapat kita lihat dalam kutipan yang pertama, pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angannya pasti merupa jadi kenyataan. Kutipan yang kedua, bacakan pelan-pelan, biar sepatah demi sepatah bisa menjalari segala saraf-sarafku. Kutipan yang ketiga, dalam kegugupan khususan sebuah taruhan jiwa dan sesalan bagi selama hidupku. Dan kutipan yang keempat yaitu, sehingga ledakan kegembiraan ini tak membunuhku. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa paradoks. Dapat kita lihat dalam kutipan. Yang pertama yaitu, ketika Ompi membaca surat anaknya yang memberitakan kemajuannya itu, air mata Ompi berlinang kegembiraan. Yang kedua yaitu, pada suatu hari terjadilah apa yang kuduga bakal terjadi, tapi tak kuharapkan berlangsungnya. Yang keenam yaitu gaya bahasa personifikasi. Nah, gaya bahasa personifikasi ini dapat kita lihat dalam kutipan cerpen. Yang pertama, maka darah Ompi kencang berdebar. Dan kutipan yang kedua yaitu, dan telegram itu jatuh dan terkapar di pangkuannya. Menurut saya, sang penulis atau A.A. Nafis ini dalam cerpennya yang berjudul Anak Kebanggaan, ia menggunakan bahasa yang lebih ringan, mudah untuk ditafsirkan, dan siapapun dapat membacanya tanpa harus berpikir dan tanpa harus menafsirkan apa sih arti dari kalimat ini, seperti itu. Berbeda dengan cerpen-cerpen lain yang pernah ditulisnya, contohnya seperti cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, di cerpen Robohnya Surau Kami itu A.A. Nafis ini lebih menggunakan bahasa yang berat atau banyak peristiwa-peristiwa yang dibilang kurang masuk akal. Yang terakhir yaitu amanat. Nah, penulis ingin memberikan pesan yang ingin disampaikannya kepada pembaca. Dalam cerpen yang berjudul Anak Kebanggaan ini, yang pertama yaitu, janganlah menjadi orang yang sombong dan jangan menjadi orang yang suka berbohong. Jadilah orang yang jujur. Kemudian, jadilah orang yang baik dan suka menolong, serta jangan suka membuat orang tua kita khawatir. Dan jadilah orang yang bisa membuat bangga orang tua. Dan yang paling penting, jangan menggunakan sesuatu yang baik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan berbaktilah kepada orang tua. Serta jangan menyia-nyiakan pengorbanan orang tua untuk hal yang tidak baik. Sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.